dosennya itu bilang gini, nih contoh Sultan gitu kan. Ini contoh Sultan, kalian harus mencontoh Sultan. Kenapa? Karena dia punya pola pikir yang berbeda dengan kalian. Jadi saya pikir gini, saya langsung bertanya sama dia, kan dia cerita dia di telepon ya. Terus saya langsung tanya, Bang, ini karena kamu sekolah di NF seperti ini atau bagaimana? Ya pastinya dong, Bun. Gitu ya. Saya suka kepo ya, karena anak cuma satu ya, jadi suka ngecek-ngecek anak orang gitu kan. Saya tanya sama teman-teman yang suka main ke rumah anak NF ya, itu rata-rata mereka semuanya megang organisasi dan jadi kepala bidang. Masya Allah. Ya, NF itu begitu terbuka ya. Ya. Kalau saya bilang, Betul. saya sampai waktu itu diskusi dengan kepala sekolah, waktu itu masih dengan Ustadz Lukman. Saya bicara dengan beliau bagaimana caranya mengantisipasi anak ini gitu ya dalam pembelajaran di sekolah. Bahkan sampai kepala sekolahnya bilang, nggak apa-apa Bun, kalau waktunya ada senggang, silakan ikut ke anak IPA. Misalnya untuk mengejar matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya. Silakan. Jadi sangat terbuka ya. Saya bilang, Masya Allah, ini kalau nggak sekolah di sini saya bingung juga gitu. Misalnya nggak ada kesempatan itu gitu ya. Di sini jadi NF tuh istilahnya tuh apa ya? Fleksibel terarah kalau menurut saya. betul. Bahasa saya ya. Fleksibel terarah. Jadi selain sudah disupport dari bimbelnya sendiri di sini gitu kan, kita bisa mau ada bimbel tambahan juga bisa gitu loh. Satu teman cuma bilang, tenang aja Bun, ya namanya mungkin mendidik ya, pasti punya pengalaman untuk psikologis anak. Nanti pas kuliah pasti keren gitu. Masih sih Ustaz sih, masa pas kuliah keren? Enggak lah, biasalah mama lah ketakutan. Alhamdulillah sekarang terbukti loh. Iya benar. Semuanya terbukti ya Mbak ya, alhamdulillah terbukti. Itu saya nggak di endorse loh. Satu kata untuk NF. Satu kata ya. Satu kata untuk NF. Love you. Love you. Oke, Bunda. Keren. Kalau saya nih perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai future leader di rumah. Bertemu lagi bersama kami di Special Podcast Nurul Fikri Body School Bogor. Nah, adapun tema yang bakal kita bahas di episode kali ini yaitu adalah tentang mengelola rasa rindu gitu. Yang mana di sini kita akan mengulik dan juga mendengarkan banyak cerita gitu ya dari bunda-bunda yang telah memberikan banyak penuh kepercayaannya dan memasukkan putra-putrinya di sekolah berasrama pastinya. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu tamu spesial kita, Bunda Ikas dan Bunda Irna. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bunda gimana Bunda kabarnya? Sama, baik. Baik ya Bunda. Iya. Gimana perjalanan tadi Bun ke sini Bun? Lancar Bun? Kebetulan belakangan ini kan udah sering banget mendung gitu ya Bunda ya. Tapi lancar ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Cuacanya juga lumayan cerah tadi Iya. ya pas Oh iya, pagi. Masya Allah. Mendung dikit biasa lah. Harus ada bumbu. Iya ya Bunda. Nah Bunda tadi sudah disampaikan ya bahwasannya kita akan membahas banyak sekali tentang bagaimana sih cara mengelola rasa rindu gitu, khususnya dari sisi pandangan orang tua seperti itu ya Bunda. Dan kita sebenarnya di sini sudah menyediakan banyak sekali pertanyaan gitu ya Bunda. Dengan harapan semoga pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian rasa penasaran future leader di rumah gitu, sehingga semakin yakin untuk memasukkan putra-putrinya di sekolah berasrama pastinya Bunda ya. Tapi sebelum itu sepertinya perlu ada perkenalan dulu nih Bunda ya. Mungkin dari Bunda Ikas silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ikas, ibunda dari Rafif Putra Mahendra, angkatan 5 angkatan 4 ya. Angkatan 4 di NFVF Bogor begitu. Itu aja. Lanjut mungkin sama Bunda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irna, bunda dari Duo Sultan. Dua-duanya anak saya bersekolah di SMA ITNFWS Bogor. Ya. Dan yang pertama itu sudah lulus ya di angkatan 5, adik kelasnya dari Rafif ya, di FKG Universitas Sumatera Utara. Kalau yang kedua, Sultan yang kedua ini lagi kelas 10 di SMA ITNFWS Bogor. Show. Iya, Ustaz. Masya Allah sekali ya Bunda ya. Oke baik Bunda.
di sini kita sudah menyediakan beberapa pertanyaan dan sebagai pembuka mungkin ya Bun ya. Boleh mungkin Bun diceritakan sedikit terkait dengan latar belakang keluarga Bunda masing-masing. Kalau tadi dari Bunda Ika, sekarang dari Ya. Bunda Ina dulu. Biar balance ya. Iya benar. Latar belakangnya saya seorang dokter, dokter umum, suami saya dokter spesialis penyakit dalam. Kami awalnya saya bekerja, dua-duanya bekerja, tapi saya sekarang sudah fokus di keluarga atas permintaan suami. Masya Allah. Jadi ingin fokus ke pendidikan anak juga gitu ya, supaya anak-anak bisa lebih baik lagi. Di keluarga kami ya seperti halnya keluarga yang lain, seperti biasa ya, apa namanya, membangun komunikasi, kemudian apa, apa namanya, mengobrol, curhat dan sebagainya, hal-hal yang mereka temui di sekolah, termasuk juga ketika di asrama sini gitu ya, asrama NF, itu semua dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi kalau ada masalah, sebisa mungkin kami bisa cepat mencarikan solusinya karena memang kita membangun komunikasi yang baik. Masya Allah. Keren sekali ya. Lanjut lagi sama Bunda Ika. Kalau saya ini suami saya kebetulan orang Minang ya. Oh, Orang Masya Allah, Minang, jauh sekali saya ya, orang Bunda. Jawa. Jadi Rafif itu anak tunggal. Oh, Masya Allah. Saat ini sudah berkuliah di di Fakultas Kedokteran di salah satu Alhamdulillah. PTS ya. Kalau Rafif itu sebenarnya dapat di negerinya tuh di UB ya, di Oh, Masya Brawijaya. Dia masuknya di Fakultas teknik mesin, cuman karena memang pengennya ke kedokteran, akhirnya kita pilihannya ke kedokteran gitu. Nah, karena ini kalau kita tuh, saya dulu bekerja di keuangan, suami juga di keuangan, sama-sama di BUMN. Cuman saya seperti Bunda Irna mengikuti suami ya, tidak Iya, boleh pokoknya ngurus rumah dan ngurus anak, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita basic adalah orang keuangan gitu, Masya Allah. orang keuangan. Tapi kita tuh anak cuma satu, Masya Allah. Rafif anak tunggal satu-satunya dari kami, karena ini anak emas ya. Enak emas banget ya Bunda. Emasnya karena susah banget dapetnya gitu. Karena memang benar-benar ya, kata orang kan kalau punya anak satu dieman-eman ya, Dimaksimalkan Bunda. dimaksimalkan, harus kualitasnya harus bagus secara akidah, akhlak dan agama serta Masya keduniaannya, Allah. itu harus ada. Makanya kami mempersiapkan anak kami itu begitu gitu loh. Pertama agamanya dulu kita kuatkan. Kalau misalnya agama sudah fondasinya udah oke, ya pasti insya Allah yang lain juga akan bagus. Dan saya dan suami itu tidak punya basic pesantren ya. Kita nggak punya, sama ya Mbak ya, kita nggak ada basic pesantren. Kita kebanyakan ya sekolahnya di umum, jadi ya untuk bekal ke Rafif itu untuk mengajarkan agama kami kurang, jujur aja ya, kami kurang. Makanya Rafif dari kelas 0 TK sampai dengan sekarang di basicnya Islam, sekolah Islam gitu sih. Masya Allah. Oke, dari sini mungkin kita bisa tahu bahwasannya Bunda Irna dan Mbak Ikas memang mempunyai latar belakang keluarga yang mungkin berbeda tapi hampir sama gitu ya Bunda. Iya, mengaca dari hal yang tadi Bunda, kira-kira apa sih yang menjadi alasan utama gitu ya bunda-bunda ini sampai berani gitu dan yakin memasukkan putra bunda ini ke sekolah yang berasrama gitu. Belum lagi kan sekarang banyak banget fenomena dan hal di luar gitu ya. Tapi ternyata itu tidak menjadi alasan gitu, sehingga bunda itu dengan sebegitu yakinnya bahkan Bunda Ina sampai 2 putranya masuk NF ini. Apa kira-kira Bunda yang menjadi alasan utama yang sangat, ini menjadikan alasan yang sangat kuat sekali sehingga saya yakin putra saya harus dimasukkan ke sekolah berasrama gitu Bunda? Saya dulu? Boleh mungkin Bunda Ina dulu nih. Yang 2 gitu ya. Jadi berawal dari kesadaran kami sebagai orang tua ya, kami menyadari bahwa kami tidak banyak waktu untuk memberikan pendidikan agama yang lebih baik untuk anak, karena terbatasan pengetahuan kami tentang agama. Kemudian juga anak-anak juga disekolahkan full day di sekolah Islam, tapi mungkin kalau full day seperti itu masih ada yang kurang juga gitu ya. Artinya harus lebih kita mencari sekolah yang lebih interaksi agamanya itu lebih banyak gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mencari sekolah berasrama, dan
Ya alhamdulillah sih akhirnya kami ketemu gitu ya dengan Nurul Fikri Boarding School Bogor yang memang sesuai harapan kami juga. Kemudian kami bersepakat untuk masuk ke sana untuk dengan anak-anak kami juga. Kami jelaskan kepada anak kami yang pertama karena memang awalnya anak kami tidak terlalu setuju ya karena harus di asrama, jauh dari orang tua dan sebagainya. Tapi kami jelaskan bahwa kita punya tujuan yang lebih baik, ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya dia mengerti, kemudian juga kami juga lega gitu ya merasa berada di tempat yang nyaman, yang lebih yang terjaga dan insya Allah apa namanya membuat betahlah anak gitu insya Allah. Masya Allah. Masya Allah sekali ya. Mungkin dari pandangan Bunda Ikas boleh? Kalau saya nggak beda jauh dengan Bunda Irna ya sebenarnya. Karena saya pengen anak saya tuh ya tadi sumul ya, secara seluruhnya tuh bagus gitu ya. Tapi saya berawal bukan dari apa sih, saya bukan karena lihat anaknya dulu nih. Iya, iya. Zamannya SMP dari TK SD SMP itu kan sekolah Islam ya, Rafif gitu ya, tetap sekolah Islam. Cuman namanya anak tunggal, apa SMP masih bergejolak, apa kata Mbak Ira, hormonnya masih itu ya. Masa aktif-aktifnya Iya, gitu ya. nah masa aktif-aktifnya itu banyak lah, itu PR buat saya gitu kan, banyak banget PR. Nah, saya berpikir ini anak ini harus, Rafif ini harus diarahkan gitu. Di rumah pasti jenuh, ketemunya ibunya lagi gitu kan. Pasti jenuh kan, tidak ada teman sebayanya dia. Akhirnya kita berpikir, udah deh kita cari sekolah asrama yang bisa Rafif berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman seumurnya gitu. Tapi kita nggak mau yang asramanya nggak terpantau ya secara akidah agamanya ya. Itu kebetulan Rafif alhamdulillah tuh kita dua sekolah asrama ya yang kita daftarin, dan kedua-duanya Rafif dapat ya, dua-duanya lulus. Cuman karena saya itu orangnya tukang ngulik, jadi tuh saya lihat lah basicnya sekolahnya ini siapa aja nih di belakangnya, siapa aja gitu kan. Akhirnya akhirnya kita putuskan untuk di sini gitu. Karena ternyata visi dan misi target dari NF tuh sama dengan saya dan suami gitu kan. Ya Mbak ya gitu ya. Jadi ya itu jadi alhamdulillah ya kita sudah berjodoh mungkin karena Allah ya. Dijodohkan ke sini gitu kan. Akhirnya kita putuskan ke NF gitu. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, karena saya juga melihat gitu ya dari anak pertama gitu, alhamdulillah bisa melalui dengan mulus gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 bahkan sekarang sampai kuliah juga masih terbawa ajaran-ajaran dari NF ini gitu ya, kemandiriannya, kemudian keaktifannya dan sebagainya. Mungkin itu dari sinilah pastinya basicnya. Ada set efek ya, betul, set efeknya. Kemudian yang akhirnya kami memutuskan untuk yang anak kedua kembali memasukkan di SMA IT. Saya sih Rafif nggak ada adik. Kalau ada semuanya ya. Ada semuanya deh. Kalau ada semuanya kali ya gitu. Nah Bun, mengaca dari yang tadi juga, apa sih namanya, dengan apa ya, alasan utama Bunda sampai yakin sekali ingin memasukkan putra-putrinya di apa sih namanya, sekolah berasrama gitu lah ya. Nah, gimana Bun kira-kira nih rasa pertama kali saat Bunda memberangkatkan atau apa ya, berpisah bersama kakak-kakak ini ke sekolah berasrama atau ke NF ini Bun, gimana Bun rasanya? Saya setengah jam nangis di mobil gitu. Pas di Rafif itu ya, di depan masjid Iksan itu ya, itu nangis ya setengah jam, saya nggak mau keluar. Apalagi waktu itu kan Rafif masuk dalam pandemi ya, masa pandemi. Jadi kelas 10-nya itu masih Zoom online, di rumah, ya, masih online. Terus kelas 11-nya baru masuk gitu. Itu ya Allah berat. Kondisi kami masih pandemi yang waktu itu tidak bisa dijungkan. Anak-anak kan tidak boleh dijenguk ya sama sekali itu. Kalau sekarang sih mungkin udah enak ya, udah 2 minggu sekali yang di Jabodetabek masih bisa ketemu dengan anak-anak. Kalau Rafif itu enggak gitu loh. Jadi benar-benar yang kita nangis ya, setengah jam saya itu nggak turun dari mobil sampai satpam tuh, Bunda masih ada ditunggu lagi.
Saking lamanya Bunda. Karena kan kita cuman baru boleh turun di parkiran, terus anak dilepas ya Mbak ya? Oh iya. Dilepas, terus kan nggak boleh ketemu lagi anak-anak. Iya. Kayak kesannya, ya Allah, gitu. Udah lagi zaman pandemi itu. Iya, Tapi ya udah, saya udah niat sama suami, udahlah kita bulatkan tekad itu, karena kita yakin, insya Allah di NF ini anak Rafiq lebih baik gitu loh, lebih nggak jenuh lah ya. Iya. Untuk mengisi hidupnya itu, dia ada bekal untuk ketemu dengan teman-teman sebayanya. Itu sih yang saya ingin. Alhamdulillah. Berarti sangat benar-benar berat awal mungkin ya Bun ya. Berat banget. Berat itu saya bukan, tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Karena enggak kan kita waktu itu nggak boleh ketemu ya Mbak ya sama sekali ya. Saya tuh sampai seminggu sekali tuh datang ya ke sini di pinggir di pinggir pagar, sengaja itu jam-jam sholat. Jadi tuh cuma pengen melihat biar kelihatan itu saya dengar loh anak-anak jalan tuh gimana lagi dimarahin, saya dengar lah pokoknya lagi di nasihatnya mau para ustadz tuh. Saya cuma dari jauh ngatin Rafif. itu yang saya jalanin. Tapi jangan dicontoh sekarang ya. Kalau sekarang kan 2 minggu sekali udah ketemu gitu. Itu begitu manajemen tuh. Iya mungkin karena memang Kak Raf ini adalah satu-satunya Bunda, jadi beratnya itu bener-bener yang berat banget gitu. Waduh, terasa sih sebenarnya selesai. Oke, lanjut mungkin bagaimana dari Bunda? Kalau saya ada perbedaan rasa ya antara melepas anak pertama dan kedua. Jadi ketika yang pertama ini berat-beratnya seperti yang Bu Ikhlas tadi cerita gitu. Karena pertama mungkin Bun. Ya betul, apalagi masa pandemi, kita nurunin anak di mana, dia jalan kemana gitu kan sendiri gitu. Kita melihatnya, ya Allah, dia siapa wali asramanya, siapa wali kelasnya kita nggak tahu. Karena itu memang suasana pandemi yang memang sangat dijaga sekali ya, interaksi manusianya gitu. Jadi benar-benar yang nano banget di kita berusaha menahan. Ya, karena saya nggak mau dia nanti terkenang ibunya tuh yang menangis. Iya benar. Kuat. Tapi setelah dia pergi, nah sudah deh. Tutup Tutup pintu ya Mbak. Tutup pintu. Jadi memang sedih yang luar biasa, berat ya. Karena pertama memang basic kita di keluarga tidak pernah ada yang masuk pesantren. Gitu ya, sama. Jadi memang belum ada pengalaman. Lain halnya dengan anak yang kedua. Jadi pas yang kedua ini suasananya sudah seperti ini gitu, biasa. Jadi kami diterima secara welcome gitu ya di masjid. Kemudian diberikan pengarahan dan kemudian orang tua juga mengantar ke asrama, ikut menata sekarang boleh ya? Boleh sekarang boleh ya? Udah enak sekali ya. Menata baju-bajunya dan sebagainya gitu ya. Jadi melepas itu rasanya nggak terlalu berat karena kita sudah ketemu dengan wali asramanya. Seperti ini perhatiannya gitu dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sih semuanya bisa lancar. Alhamdulillah ya Bunda ya. Mungkin ada ini ya Bunda, apa sih namanya, gambaran terlebih dahulu mungkin dari yang sebelumnya. Jadi yang kedua itu lebih tenang, lebih gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Ya di awal-awal Bunda memasukkan Ananda di pesantren atau di sekolah berasrama ini, pastinya jadi ada sesuatu yang berbeda mungkin dari biasanya, dan pastinya itu butuh banget yang namanya adaptasi kan. Wah, ini jadi gak ada nih di rumah gitu ya kan. Wah, ini jadi gini ya. Nah, gimana Bun kira-kira proses adaptasi itu gitu, dan apa sih sebenarnya menjadi Bun ya bahasanya, hal yang bisa menjadikan adaptasi itu menjadi nggak berat lah ya, sehingga mereka itu anak-anak emang udah tenang nih di sana gitu, bersama wali asrama dan bersama orang-orang di sana gitu. Bagaimana Bunda? Mungkin dari Bunda dulu. Ya adaptasinya lumayan berat sih ya, tadi yang rasanya juga berat gitu. Jadi ketika di rumah saya melihat kamarnya, buku-bukunya, lemarinya tuh kayaknya semua penuh kenangan gitu kan. Sampai meja makannya, ini tempat dia makan di sini, makanan yang disukainya ini, itu semua terbayang gitu. Jadi awalnya sih nggak berat gitu, tapi lama-lama saya berpikir kita semua sudah sepakat kok, ini bukan dengan paksaan. Kita punya tujuan yang jelas kok gitu, memasukkan anak ke asrama. Ada banyak harapan dan doa di sana gitu. Jadi itu yang menguatkan kami untuk
yuk jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi harus move on, harus bangkit, berusaha untuk melakukan apa yang harus kita lakukan di sini selaku orang tua, berdoa untuk anak kita di asrama misalnya, atau membangun komunikasi yang baik gitu ya. Jadi hal-hal itu sih yang akhirnya bisa kita lalui bersama, ya, meringankan. Mungkin dari Bunda Ika, bagaimana Bun pandangan Bunda terkait dengan proses adaptasi tadi? Adaptasi, itu nangis juga tuh di rumah. Sama kayak Bunda Irna ya. Iya. Lihat kamar kosong, apalagi saya cuma satu ya anak kan. Lihat kamarnya Rafif kosong. Makan cuma sendiri, karena sehari-hari kalau misalnya ada Rafif kan bisa makan bareng. Saya tuh banyak ini travel lot sama Rafif ya, jalan bareng berdua gitu. Pulang sekolah biasanya bareng-bareng makan di mana gitu kan. Ini udah nggak bisa kita lakukan lagi. Ya itu sih sedihnya di situ ya. Apalagi ngobrol. Saya curhat sama Rafif, bukan Rafif curhat dia, tapi saya saling curhat lah. Itu udah nggak ada lagi waktu itu ya. Ya itu sih yang paling beratnya. Tapi ya sudah, itulah perjuangan orang tua untuk anak, salah satunya itu juga ya. Iya, paling kalau udah kayak gitu kita nangis aja, Iya, ngadu gitu ya, ngadu sama Allah berdoa aja. sama Allah. Dan yakin di sini kan kita sudah yakin ini tempat terbaik. Iya. Jadi pasti insya Allah menolong gitu loh. Iya. Ustadz-ustadzahnya juga bisa menolong gitu. Istilahnya anak saya tidak akan kesepian di sana. Bahkan mendapatkan pembelajaran yang memang seharusnya dia dapatkan. Sesuai dengan umurnya. Iya. Itulah kenapa pentingnya sebagai orang tua nih ya. Mungkin bukan tips ya, tapi ini cara saya. Kalau saya mencari sekolah anak itu, pasti akan saya cari latar belakang dari sekolahnya itu sendiri gitu. Ownernya siapa, terus asatisnya atau guru-gurunya itu siapa-siapa aja, terus bagaimana cara mereka merekrutmen guru-gurunya. Saya maaf loh ya, NF tuh saya intip-intip loh. Kepo. Anak saya satu, saya nggak mau dong sembarangan kan. Ada saya intip-intip tuh bagaimana prosesnya di NF itu merekrut staff ya gitu. Ya alhamdulillah, makanya insya Allah udah jatuh hati dan sekarang masih jatuh hati Mak. Iya benar. Itu sih Ustaz. Iya, dan pastinya proses adaptasi itu pasti ada ya. Pasti siapapun ya. Dan mungkin di awal ya pasti berat juga ya kan. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu ya nanti juga biasa gitu ya. Iya. Berbicara tentang jarak tadi ya Bun ya, antara Bunda sama Ananda kan pasti sangat jauh sekali ya kan. Bahkan tidak bisa bertemu secara langsung dengan jumlah pertemuan yang banyak juga gitu, bahkan terbatas gitu lah intinya. Kemudian belum lagi di awal-awal ini masa pandemi ya kan, itu sangat terbatasnya, benar-benar terbatas gitu ya kan, terbatas gitu. Nah, gimana nih cara bunda-bunda ini menjaga komunikasi bersama Ananda nih? Pasti perlu kan Bun, apalagi jaraknya jauh. Gimana nih Bun? Dari Bunda siapa nih? Dulu deh. Ya banyak kan anaknya. Alhamdulillahnya NF ini sudah memfasilitasi tadi dengan melalui penjadwalan telepon. Jadi di sini ada jadwal telepon seminggu 2 kali. Kalau untuk tolib itu hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu ya. Kemudian ya di situ kan kita bisa berkomunikasi, kita bisa membahas apa aja gitu, menanyakan kabar, kondisi, kemudian mencarikan solusi kalau memang ada permasalahan, sekaligus bisa memotivasi anak-anak, karena namanya sekolah di asrama dengan rutinitas yang penuh, yang full, itu kan ada padat, ada jenuhnya, mungkin ada lelahnya. Nah, itu kita motivasi lagi anak-anak kita supaya mereka bersemangat lagi sekolah di sini. Itu sih mungkin. Ya, terus ada juga jadwal kunjungannya sekali dalam 1 bulan, dan ada jadwal kepulangannya sekali dalam 1 bulan. Jadi memang intensitas bertemunya anak dengan orang tua itu tidak terlalu lama. Gitu. Ini kan mungkin ada 2 sisi yang berbeda ya Bun, di mana dulu pas awal itu masih pandemi gitu kan, kemudian yang sekarang udah, kalau sekarang kan memang normal, sehingga anak-anak ada jadwal tadi kepulangan, ada penjengkukan, itu lebih sering gitu bertemu. Nah kalau yang dulu nih, ini kan bener-bener yang tidak bisa banget gitu Bun, gimana tuh Bun? Itu lebih berat ya sebetulnya. Jadi komunikasi itu hanya lewat telepon kan, tidak boleh bertemu. Saya bertemu anak saya itu ketika anak saya malah terkena COVID. Jadi saya memilih untuk
dibawa ke rumah Tarik. gitu, dibawa ke rumah karena waktu itu kan waktu Lockdown ya. lockdown itu, waktu COVID itu Lockdown. ada anak-anak yang dirawat di sini di Nurul Fikri, ada yang boleh diserahkan kepada orang tuanya. Saya memilih untuk ya udah nggak apa-apa karena memang di sana juga sama-sama sakit gitu ya. Makanya saya mengambil keputusan udah kita pulang aja. Nah di situ saya bisa puas-puasin untuk merawat anak saya gitu. Istilahnya apa namanya karena ya memang kondisinya yang Iya. berbeda ya. Gitu. Kalau dari saya, tadi ya seperti contoh saya Mbak Irna cerita ya, Bunda Irna cerita ya, kita ada telepon ini. Dan kalau saya lagi kangen banget tuh, alhamdulillah dari NF-nya juga difasilitasi bisa ngobrol ke wali asrama ya. Wali asrama kita ada grup ya Mbak ya. Oh, iya. Ada grup itu. Nah itu wali asramanya tuh interaktif ya. Kalau misalnya kita ngobrol, kita tanya, ada kendala apa nih anak-anak gitu kan? Apa kabar nih anak-anak? Ada tuh, Ustaz titip dong fotoin. Nah itu foto itu, aduh, Obat banget itu. obat kangen banget banget ya. itu. Ya alhamdulillah sih Ustadz yang di asramanya atau apa sih HRT-nya ya, Ya, wali betul, kelasnya betul. juga ini ya bisa komunikasi dengan baik dengan kami ya, dan mau melayani gitu loh. Zah, tolong dong ini misalnya apalah gitu. Oh bentar ya Bun, nanti kami lagi tugas, maaf dulu, izin dulu Bun, kita lagi tugas, nanti sore kita akan jawab. Kita kan menuntut hari itu dan dikirim ke grup itu. Kalau misalnya dapat kiriman foto begini mana ya Mbak ya, saya anak saya mana gitu. Sama juga ya. Iya semua orang tua gitu tuh. Itu ternyata nggak saya aja, ternyata kita kadang-kadang kalau misalnya orang tua juga ini, Mbak udah dapat kiriman foto belum dari Ustadz waktu itu Ustadz siapa apa Fahmi gitu kan. Ustadz Fahmi udah ini belum kita minta gitu kan. Nah, dari Ustadz Fajri udah kirim belum sih gitu kan. Oh belum nih, kita minta ya. Itu benar-benar rindu banget ya buat kita ya, sangat membantu banget ya. Itu fasilitas dari sekolah yang salah satunya juga bisa kita rasakan ya Mbak ya. Gitu. Komunikasinya yang baik Nah sih. itu Jadi tidak hanya orang tua, misalnya ada orang tua yang bertanya, respon dari para wali asrama dan wali kelasnya, asatidnya itu cepat gitu. Jadi responsif ya. responsif. Kalau memang belum kan memang mungkin karena kesibukan atau Iya. apa gitu. Jadi kami juga memaklumi. Iya. Baik sih Iya, secara sini. umumnya baik. Atau di sini emang ada standar ya. Kalau dia pasti izin ya. Bun maaf ya izin. Kita jawabnya jam sekian. Pasti begitu tuh. Iya kalau lagi sibuk ya. Betul. Oh iya ya, kita jadi paham kan Pak. Kadang-kadang kan ibu-ibu tuh nggak sabar gitu. Alhamdulillah sih itu sih tersolusikan ya. Tersolusikan gitu. Ya Bun, dari banyaknya momen rindu yang udah Bunda laluin gitu ya. Ada gak sih Bun apa sih namanya? Momen yang kayak rindu yang paling membekas gitu selama itu. Ada gak? Oh, kalau saya ada, anak saya nggak nelpon. ternyata nggak tahu ya Sultan ya. Kalau Rafif itu kalau jadwal nelpon tuh cuman gini, kan jadwal telepon dari sore ya, kalau nggak salah habis asar ya, sampai jam berapa gitu kan ya. Ibu, oke, aku nggak apa-apa, baik dah. Tuh, dah. Kok buru-buru sih? Aku mau main basket, aku mau ini. Itu membekas banget karena apa sih? Anak-anak sibuk dengan ya udah kegiatan, nyaman. betul udah nyaman. Di sini nyaman banget. Jadi ya itu jadi menunggu-nunggu berapa lama gitu. Iya, kalau dari Bunda ada gak sih Bun yang paling membekas banget nih? Best momennya ya. Iya, momen membekas. Kalau saya sih biasanya kalau kangen banget sama anak itu kalau anak lagi sakit. Karena kan kita nggak bisa deket-deket gitu ya, nggak bisa merawat gitu. Jadi ketika misalnya wali asrama mengabarkan, Bunda Anandanya lagi sakit hari ini tidak sekolah, itu langsung saya kepikiran gitu kan, gimana ya ini di sana, apakah dia dapat obat kah, makannya gimana kah dan sebagainya. Saya paling banyak-banyak komunikasi aja dengan beliau, banyak-banyak bertanya. Kalau memang, dan saya punya patokan, kalau memang 3 hari belum baik kondisinya, biasanya saya mengunjungi ke sini. Saya berkunjung gitu ya, kalau memang memungkinkan. Kalau saya tanya juga misalnya nggak mau makan atau gimana, tapi alhamdulillah sih selama pengalaman di sini anak-anak ya tidak ada sih yang sampai nggak mau makan, terus juga kondisinya gimana gitu ya. Alhamdulillah mereka juga sepertinya gercep ya, asatidnya itu merawat anak-anak yang sakit, dibawa ke UKS, kemudian diberikan obat-obat. Ada dokter ya, betul, Mbak, ada ya? dokter. Jadi ya pelayanan-pelayanan seperti itu. Yang jelas pada saat telepon, misalnya saya bisa telepon anak saya itu benar-benar yang rutin tadi gitu ya, itu golden moment banget sih buat saya. Jadi saya nggak mau tuh ngelewatin jadwal telepon terus nggak nelpon, itu kayaknya rugi banget gitu ya.
Jadi sebisa mungkin kita bisa tetap berhubungan sama anak. Iya. Gitu. Saya best momennya itu pada saat lockdown. Mm-mm. Raffi kan termasuk salah satu yang tidak mau pulang. Oh iya, Justru betul. nggak mau pulang dia. Kok lebih nyaman di sekolah ya? Ternyata lebih nyaman di sekolah itu. Akhirnya ya itu sih yang sangat ya, saya pengen anak saya dalam kondisi sakit ya, COVID waktu itu Betul, kan, betul. pengen kita berada dengan anak. Ternyata anak saya tuh nggak mau pulang, pengennya di sini, pengen sama teman-teman, dan alhamdulillah sembuh kan di sini kan, gitu. Karena mungkin ya imun kali ya Mbak Iya, ya, karena betul. happy jadi imun ya. Betul, betul, betul. Oh iya. Betul. Ya Bunda, setelah tadi Ananda masuk ke sekolah berasrama gitu ya Bun, bahkan alhamdulillah sekarang sudah lulus ya Bun ya, sudah Alhamdulillah. lulus dari NF, dan Bunda Irna masih ada satu lagi yang masih di NF gitu ya Bun ya, Masya Allah. Masih bisa nengok-nengok. Iya, kira-kira Bun apa sih sebenarnya hal apa ya, ya bahasanya perubahan yang sangat menonjol banget gitu ya dari Ananda pasca mereka masuk di sekolah berasrama atau di NF ini Bun, gimana? Aku dulu ya, karena lulus duluan ya. Oh iya boleh Bun. Rafif, itu setelah di NF ada perubahan adalah kedewasaan berpikir. Oh iya. Jadi kedewasaan dulu kan masih fase remaja, anak-anak ya, apa-apa tuh dia harus istilahnya harus diladenin lah, orang Jawa bilangnya diladenin. Membuat sesuatu harus disusun gitu kan. Setelah di NF, dia sudah mandiri secara berpikir, sudah bisa memanage waktu, sudah punya ambisi. Udah ambisi ya. Ambisi bukan ambisius tapi ambisi untuk aku harus ngapain ke depan. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah di kedokteran nih sekarang kan dia udah tahu aku mau ke sini. Abis ini aku mau begini, abis ini aku mau begini. Tadinya belum ada. Terus sekarang udah gitu. Terus sudah juga punya yang satu yang saya agak ini ya, yang buat hati saya tuh wow gitu ya. Waduh. Surprise itu. Sopan santun yang makin banyak. Alhamdulillah. Sopan santun terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih senior terhadap dia, dengan dosen, dengan mungkin kakak tingkat ya, dengan nenek kakeknya, itu lebih bagus sekarang. Dan anak sekarang tuh saya lihat ya banyak yang nggak kangen ya sama nenek kakek, tapi Rafif tuh udah loh. Jadi gini, kalau 3 minggu dia nggak ketemu dengan kakek neneknya, kebetulan kan jarak rumahnya kita beda satu kota, cuma beda tempat lah gitu ya. Iya. Ibu, aku udah nggak ketemu sama, manggilnya Inyi dan Tuo ya. Aku udah lama nih nggak ketemu Inyi dan Tuo. Itu kedewasaan seperti itu ya. Jadi dia punya visioner, punya berpikir secara visioner, tapi tidak pernah melupakan yang lama gitu. Masya Allah. Itu sih yang saya lihat ya. Agamanya juga makin bagus. Dia udah kalau dulu kan mau sholat aja yang sunah-sunah tuh ya gitu deh. Sekarang udah nggak. Aku harus ini gitu. Masya Allah. Itu sih yang saya Ternyata rasakan. banyak sekali ya hal yang berubah gitu. Banyak. Bahkan ke hal positif bahkan ini ya. Iya. Masya Allah. Itu sih. Bunda Irna boleh Bunda. Banyak ya, sama kurang lebih. Ada kemandiriannya, kemudian punya pemikiran yang matang gitu ya, dan pemikiran yang sistematis kalau saya lihatnya. Jadi waktu saya inget tuh cerita dia waktu di kuliahnya. Jadi ketika menyelesaikan tugas ya, ada tugas yang harus dipresentasikan. Nah dia itu kan detil orangnya ya. Mungkin terbiasa juga di sini dilatih untuk detil gitu. Jadi dia mempersiapkan hal-halnya sampai sekecil-kecilnya. Jadi ketika presentasinya bagus gitu ya. Kemudian juga yang dia seneng itu dosennya itu bilang gini, nih contoh Sultan gitu kan. Ini contoh Sultan, kalian harus mencontoh Sultan. Kenapa? Karena dia punya pola pikir yang berbeda dengan kalian. Jadi saya pikir gini, saya langsung bertanya sama dia, kan dia cerita dia di telepon ya. Terus saya langsung tanya, Bang, ini karena kamu sekolah di NF seperti ini atau bagaimana? Ya pastinya dong Bun, gitu ya. Jadi Masya Allah gitu, saya merasa Alhamdulillah apa yang kita perjuangkan gitu ya, melalui rasa sedih, rasa haru gitu ya, itu ternyata berbuah manis gitu. Ada hal-hal yang kita bisa petik gitu loh pada saat sekarang. Dan mungkin insya Allah ini pembekalan seperti ini kan banyak ya di NF ya. Bukan hanya sekedar kuliah saja atau bekerja saja. Dan ketika mungkin dia berumah tangga, hal itu juga akan terbawa mudah-mudahan. Satu sih Mbak yang aku mau garis bawahi di sini ya. Anak-anak itu diajarkan public speaking ya. Iya, betul. Anak-anak tuh komunikasi skill secara publik ya, secara umum. Terus juga organisasi dan keinginan untuk berorganisasi juga bagus ya di sini ya. Karena diajarin.
Dulu Rafif tuh SMP nggak mau tuh ikut OSIS, nggak mau. Apaan Bu OSIS kalau gitu kan. Sekarang alhamdulillah ada ya himpunan mahasiswa kedokteran ada ya Iya, Mbak ya, ada, setara iya. yang tingkatnya internasional ya. Alhamdulillah Rafif di tingkat nasional dia udah. Alhamdulillah, Itu sekarang tuh dia ngelola kayak lansia ya. Jadi ada pasien belajar jadi dokter ya Mbak Oh, ya. iya. Jadi megang lansia tuh beberapa panti jompo tuh dia pegang. Terus buat jadi ini tuh dia tuh bisa mempresentasikan, sering jadi moderator gitu kan, sering jadi moderator di event-event skala nasional juga. Besok insya Allah Februari tuh dia harus ke Bandung karena ada skala nasional mau kumpul nih gitu. Apa sih Cimsa ya dulu Mbak ya? Iya, Cimsa ya, Jepang, itu di situ. betul. Itu udah dan itu tidak di Rafif aja loh. Saya cek kan, saya suka kepo ya karena anak cuma satu ya, jadi suka ngecek anak orang gitu kan. Saya tanya sama temen-temen yang suka main ke rumah anak NF ya, itu rata-rata mereka semuanya megang organisasi dan jadi kepala bidang. Gitu. Masya Allah. Iya, Keren. memang. Ya Mbak ya? Heeh. Melimpah ruah kan di sini. Tuh. Organisasinya, Organisasinya kepanitiaannya. banyak, Bu. Iya, Iya, betul. iya, iya. Jadi anak itu memang harus aktif di sini gitu. Iya. Nggak Apa ada. istilahnya bukan mahasiswa kupu-kupu ya, Iya. kuliah pulang Nah, gitu ya. Enggak, iya. insya Allah gitu. Itu Oke, Masya Allah banget ya Bun ya. Ternyata banyak sekali hal yang menonjol gitu ya. Dan itu semua mengarah ke hal positif gitu ya. Nah, saking menonjolnya juga sampai mengantarkan Ananda itu masuk ke perguruan tinggi impiannya mungkin. Khususnya di Fakultas Kedokteran nih, yang Masya Allahnya sekarang Kak Rafif dan Kak Sultan sudah menempuh pembelajarannya di sana. Seperti itu Bun. Nah, kira-kira Bun boleh diceritain gak sih Bun? Kira-kira ada gak sih kayak apa ya, peran dari bunda-bunda juga untuk bisa mengantarkan Ananda hingga ke sana gitu Bun? Banyak ya, kita komunikasinya bagus juga ya Mbak dari sekolah. Dan gini, kalau misalnya ada bisa ada undangan dari UI, misalnya nih, saya contoh waktu pengalaman Rafif deh ya, ada undangan dari UI, informasi tentang bagaimana cara masuk di UI gitu kan, segala macam. Itu pasti diundang sama sekolah. Sekolah mengasih tahu, NF tuh menginformasikan ke orang tua murid, oh Bunda ini ada undangan ini gitu kan. Jadi kita ikutan Zoom-nya. Terus satu lagi juga kalau misalnya kelas 11 itu persiapan ada ya Mbak ya? Persiapan kelas 12 ya? Iya, betul. Persiapannya ada. Persiapannya ada tuh. Jadi kita nanti guru, orang tua tuh orang tua datang ke sini terus dengan guru-guru kepala sekolah juga ngobrol. Nanti kita strateginya begini gitu. Dikasih tahu tuh. Nanti anak-anak ada bimbelnya juga. Dia siapkan bimbel dari sini juga. Terus juga ada mulai kalau dulu Rafif tuh kelas 11 sudah ada tes minat bakat. Jadi ketahuan apa sih namanya rasionalisasi lah di sini ya gitu ya. Itu ada tuh tesnya. Jadi sudah tahu oh ini memang Rafif cocoknya di sini, kemampuannya di sini, ini di sini sudah ada arahan dari sekolah ya. Jadi kita nggak ngaraba-raba anak saya, karena kan kita nggak tiap hari ngelihat ya. Iya, benar-benar. Jadi udah ketahuan oh anak saya ini memang cocoknya ke sini, ini ke sini. Sudah ada tuh difasilitasi oleh sekolah. Ya Mbak, gimana Mbak kalau sekarang Sultan? Iya betul. Jadi ada rasionalisasi. Nah itu kita mengundang dari Bimbel NF ya, itu mengundang para pakarnya lah gitu ya. Jadi mereka yang mengerti apa sih sebetulnya jurusan yang cocok untuk anak kita berdasarkan beberapa tryoutnya kan, hasil tryout, kemudian ya nilai-nilai di raport. Nah itu juga ada komunikasi yang efektif lah ya dari NF gitu. Ya, terus kita juga sama lah mencari-cari bimbel gitu ya, apalagi anak saya kan linjur ya pada saat itu. Oh iya, Suatu Sultan. hal yang tidak ya, Kedokteran loh. itu Masya Allah gitu ya, yang benar-benar iya betul, dan itu nggak bisa digoyang Ustadz. Jadi yang benar-benar bulat tuh bulat banget gitu. Ya akhirnya ya kami mengikuti aja, mencari bimbel-bimbel yang apa namanya yang turut mensupport untuk ke apa namanya belajarnya. Nah, belajar akademinya ya Mbak, dari betul. IPS ke kedokteran kan lumayan juga ya. Itu kan wah anak IPA aja mungkin ada yang bisa atau Keteteran. tidak gitu kan ya. Ini dari Keteteran. IPS, jadi memang luar biasa lah waktu Sultan itu. Mudah-mudahan nggak terjadi di Sultan berikut. lumayan pening gitu orang tua itu. Tapi alhamdulillah ya NF itu begitu terbuka ya. Kalau saya bilang, saya sampai waktu itu diskusi dengan kepala sekolah, waktu itu masih dengan Ustadz Lukman. Saya bicara dengan beliau bagaimana caranya apa namanya mengantisipasi anak ini gitu ya dalam pembelajaran di sekolah. Bahkan sampai kepala sekolahnya bilang nggak apa-apa Bun, kalau waktunya ada senggang silakan ikut ke anak IPA.
Misalnya untuk mengejar apa matematika, Fisika, kimia. fisika, kimia, biologi gitu ya. Silahkan. Jadi sangat terbuka ya. Saya bilang, Masya Allah ini kalau kalau nggak sekolah di sini saya bingung juga gitu. Misalnya nggak ada kesempatan itu gitu ya. Di sini dibuka sekali gitu kesempatan itu. Iya, iya, Alhamdulillah. iya sih, Jadi betul. memang dari NFD sekolahnya juga sangat membuka, sangat terbuka. Kemudian kami juga jadi enak gitu, saling saling Iya. mensupport satu sama lain. Iya. Jadi NF tuh istilahnya tuh apa ya? Fleksibel terarah kalau menurut Betul, saya. betul. Bahasa saya ya. Nah, Fleksibel terarah. Jadi selain sudah disupport dari bimbelnya sendiri di sini gitu kan, kita kalau misalnya mau ada bimbel tambahan juga bisa gitu loh. Kayak saya contoh Rafif tuh nambah di PMUI dan ada satu lagi konsultan untuk TPS ya Mbak ya. iya, betul. Yang agak lumayan terkenal lah itu. Mhm. Itu kita minta tuh Zoom. Bahkan angkatannya Rafif itu ya, kita bikin bimbel sendiri sekelas itu bisa gitu loh. Minta Betul. waktunya ke HRT wali kelas ya, minta izin ke HRT, asal tanggung jawab anak-anak, orang tuanya yang tanggung jawab ya. Jadi izin ke HRT-nya untuk pemakaian kelas, terus izin ke wali asramanya, anak-anak boleh nggak keluar pas jam-jam istirahat untuk melakukan bimbel, itu diizinkan. Bahkan link Zoom link apa sih namanya tuh sinyalnya tuh juga dibagusin ya untuk itu karena anak Iya. Bun jangan di dalam asrama, malah diarahin begitu. Di kelas aja, kalau di kelas tuh lebih bagus sinyalnya, bla bla gitu. Betul, Heeh. betul. Itu satu kelas loh. Satu kelas itu 35 anak ya waktu sih ya 35 anak kan masuk ke situ. Jadi pada les Zoom segala macam. Itu difasilitasi oleh NF. Iya. Makanya dulu waktu saya mau masuk tuh deg-degan. Ini kalau mau les tambahan bisa nggak ya gitu kan. Betul. Ternyata alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah bisa. Heeh. Bisa Iya, dikomunikasikan kok. betul. Gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau misalnya Iya, ada iya, yang betul. merasa di luar, oh cuma NF aja ya di sini. Enggak. Enggak. Boleh gitu. Kalau memang kita mau bimbel yang lain, tinggal dikomunikasikan Iya. aja. Bukan artian NF kurang ya bimbelnya, Iya, enggak. Cuman kita enggak. minta tambahan aja Iya, gitu kan. betul. Heeh. Untuk lebih ini ya. Saya juga punya pengalaman kayak Mbak Irna tuh ke kepala sekolah ya. Rafif kan nggak mau belajar dulu Mbak, susah. Makanya itu saya minta les tambahan karena nggak mau belajar dia itu kan. Iya. Baru sadar belajar tuh kelas 12 awal ya, semester 1 kelas 12. Itu saya cerita ke kepala sekolah waktu itu sama ya Mbak, maksud Ustadz Lukman. Kekhawatiran saya bagaimana terhadap anak saya gitu kan. Ustadz Lukman cuma bilang, tenang aja Bun. Ya namanya mungkin mendidik ya, pasti punya pengalaman untuk psikologis anak. Nanti pas kuliah pasti keren gitu. Masih sih Ustadz sih, masa pas kuliah keren? Enggak lah, biasalah mama lah ketakutan. Alhamdulillah sekarang terbukti loh. Iya benar. Semuanya terbukti ya Mbak ya, alhamdulillah terbukti. Itu saya nggak di endorse loh. Nggak di endorse loh. Kayak gitu, ya gitu sih satu. Iya, dan memang berarti tadi orang tua juga sangat berperan penting Mbak. Iya, Untuk mengantarkan tidak hanya ustadz-ustadz yang ada di sini saja, tapi ternyata orang tua apa ya juga sangat besar banget gitu ini. Iya, karena kan itu anak kita. Bener. NF itu selepas kelas 12 setelah wisuda apa sih tasyakuran ya. Setelah tasyakuran kan sudah anak-anak tuh dibalikin ke kita. Iya. Itu yang akan bukan menikmati, yang melihat hasilnya adalah kita. Makanya kita juga berperan banyak untuk itu. Komunikasi Islam itu bukan NF itu tempat laundry. Laundry, baju kotor, keluar bersih, udah disetrika, udah wangi, enggak gitu. Tapi kita mencuci bersama di sini. Bisa laundry koin lah gitu. NF penyiapan mesinnya, kita nyiapin koinnya, ada baju kotor ya bukannya ini ya, yang harus kita cuci. Nah kita di situ. Nah makanya jadi bisa saling match ya antaranya. Itu sih begitu. Masya Allah sekali nih. Ternyata emang peran orang tua itu sebegitu besar. Iya. Kesuksesan putra-putranya pastinya. Iya, di samping itu Bun, alhamdulillah sekarang Ananda sudah masuk fakultas impian ya Bun ya, fakultas kedokteran. Walaupun sampai lintas itu tadi, Masya Allah, itu perjuangannya. Perjuangan itu kan pasti nggak cuman sedikit gitu, pasti bener-bener wah. Terbayang sih sama saya. Nah, kira-kira untuk kedepannya Bun, apa sih sebenarnya harapan yang bunda-bunda taruh gitu ya pastinya untuk Ananda untuk kedepannya seperti itu? Boleh Bunda. Harapannya sih ya seperti layaknya orang tua ya, bisa menjadi lebih mandiri, lebih soleh, kemudian berilmu ya, kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya dalam setiap dalam bidangnya masing-masing, kemudian bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, menjadi harapan umat.
dan dapat menjadi pemimpin di masa depan gitu ya, yang ya berbekal dari yang telah diberikan di Nurul Fikri. Jadi itu sih harapannya. Masya Allah. Jadi Bunda mungkin Bunda. Kalau saya nggak beda jauh sama Bunda Irna ya. Saya ingin anak saya itu menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama dan umat. Itu kalau bisa Allah takdirkan anak saya sebagai bagian dari tentaranya Allah ya. Itu sih yang karena kita tuh kondisi sekarang tuh butuh banget pemimpin yang baik ya, yang benar-benar mencintai, yang tahu fungsinya sebagai pemimpin. Nah, saya semoga anak saya dengan bekal yang sudah didapat saat ini ya bisa menjadi pemimpin yang istilahnya bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa bermanfaat buat negara, bisa bermanfaat buat agama. Itu sih. Iya. Oke, Bunda-Bunda, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bunda, sebenarnya ada satu hal yang masih dibawa penasaran nih dari saya gitu, Bunda. Belakangan ini kan lagi kayak banyak banget gak sih, Bun, kayak banyak banget hal-hal rumor gitu di luar sana yang menjadikan mungkin orang tua itu menjadi berpikir kembali gitu ketika ingin memasukkan anandanya di sekolah berasrama kayak gitu ya Bunda. Nah, di sini saya sebenarnya penasaran dari pandangan orang tua terhadap hal-hal atau fenomena-fenomena kayak gini gitu. Gimana sih Bun pandangannya? Boleh dong Bun? Berdasarkan pengalaman kita. Based on pengalaman Bunda gitu. Bagaimana kali? Ya anak-anaknya masih di sini. Ya kalau saya sih saya sendiri ya nggak terlalu peduli lah dengan itu. Artinya gini, memang ada misalnya kayak bully atau apa gitu yang terjadi di setiap gitu ya, di setiap tempat. Tapi kan bukan berarti hal itu menjadi faktor ketakutan gitu ya, sehingga kita tidak memasukkan anak kita ke sekolah berasrama. Jadi balik lagi kita harus yakin dulu dengan sekolah yang kita pilih gitu. Apakah kejadian itu sudah merupakan angka yang terbesar di sana atau bagaimana gitu. Karena kalau saya lihat di NF ini ya dari pengalaman anak saya gitu ya. Tidak ada bully-bully seperti itu. Bahkan dari satu asrama yang berbeda tingkatan saja, itu kakak kelasnya itu ngemong gitu ya, ngajarin, kalau ulangan itu ngajarin, makan bareng, jadi mau ngebully gimana gitu. Ya saya nggak tahu sih ya kalau ada cerita yang lain di luar itu, tapi dari pengalaman anak saya seperti itu gitu. Ngobrol bareng ya. Mereka tuh saling, jadi kayak misalnya anak dulu waktu yang Sultan sekarang nih kelas 10 dan kelas 11 ada kelas 11-nya. Kebetulan ada ketua OSIS di sana, wakil ketua MPK di sana dari kelas 11-nya. Jadi mereka tuh mengajari gitu. Jadi gimana menumbuhkan rasa percaya diri, minat untuk organisasi dan sebagainya ya. Saya pikir suasananya tuh sangat kondusif sekali nih kalau misalnya seperti itu. Gitu. Ada mungkin kalau misalnya anak-anak yang OSIS dan MPK kan mereka perlu regenerasi ya Mbak. Betul. Makanya mereka ada kebutuhan juga ke adik kelasnya, nggak mungkin lah mereka mau bully. Dia butuh adik-adik yang mau meneruskan regenerasinya gitu kan. Enggak sih, alhamdulillah gitu. Tapi gini sih ya sebenarnya bully itu di mana aja ada ya. Bully itu di mana aja ada. Bahkan bukan di sekolah aja, di kantor pun ada bully sekarang tuh. Kalau kita lihat berita-berita tuh memang ada. Tapi bagaimana cara kita memanage atau menangani bully itu sendiri gitu. Nah, saya salah satunya kenapa memilih di sini. Lihat dari perbandingan antara guru atau musrifnya dengan anak-anaknya. Nah, waktu itu Rafiq pernah diterima kan di sekolah lain ya, di boarding lain, bukan di sini gitu. Tapi saya lihat perbandingan antara si asatisnya, si ustadznya dengan anak-anak tuh 1 dibanding 60. Makanya kan satu asrama itu bukan satu asrama malahan ya. Satu kamar itu 25 anak. Itu terus itu di tempat lain ya, bukan di NF ya. Terus lihat juga satu dalam agamanya juga ngajarinnya itu satu ustadz 60 anak. Oh itu saya bilang, wah ini kalau misalnya ada kadang-kadang nggak bisa terangani. Nah kalau saya lihat di NF itu, saya lihat kan kita ada belajar Quran ya, setorannya, terus ada juga BPI ya, bimbingan pribadi Islam. Itu kan satu kelompok 10 anak, satu ustadz, 10 anak baik yang tolib walaupun tolibah, yang laki-laki atau perempuan sama.
itu saya lihat kondisi itu kan akan bisa menghindari hal-hal konflik pergesekan antar anak ya. Benar Dan kadang-kadang juga satu grup BPI-nya tuh nggak satu angkatan, ya kan? Terus setoran Qurannya juga nggak satu angkatan, tapi bareng dengan adik-adiknya. Nah itu kan jadi bonding ya anak-anak ya. Nah itu yang saya lihat itu salah satu penanganan dari NF untuk menghindari bully yang lebih banyak gitu. Alhamdulillah sih anak saya nggak pernah mengalami bully ya di sini ya. Alhamdulillah ya. Karena juga Rafif ke angkatan di atasnya, angkatan 3, angkatan 2 deket sampai sekarang gitu. Ke Sultan juga deket ya Mbak ya? Oh iya, Ada kelas. Iya, ada kelas. Pas kemarin sempat ngobrol. iya, alumni homecoming malah pengen jalan bareng itu mereka. Oh iya. Kalau ada bully kan berarti mereka pas lulus nggak mau dong. Nggak mau kamu tuh. Nggak mau temu. Tapi ini itu saya lihat begitu sih. Ya mungkin tips buat ayah bunda yang mau mencari boarding school ya. Caranya itu melihat perbandingan antara gurunya yang megang anak-anaknya berapa. Kalau semakin banyak anak dan gurunya cuma sedikit, nah itu kita harus mengevaluasi lagi gitu. Ulang lah ya. Berpikir ulang lagi gitu. Itu sih. Iya, saya juga ingin menyampaikan ya sebenarnya. Di samping tadi ada yang namanya halakoh Al-Quran yang komposisinya sangat sedikit gitu ya, sehingga pemantauannya sangat intens banget gitu. Kemudian tadi di jumlah asrama juga yang di sini apa sih namanya terpantau gitu Mbak ya. Di sekarang juga ada yang namanya program keluarga asuh, Bun. Iya, nih ada yang baru nih, keluarga asuh. Isinya itu adalah komposisi dari anak-anak mulai dari kelas 7 SMP sampai kelas 12. Jadi mereka itu dipencar, dijadikan satu kelompok, yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari kelas 7 berapa orang, kelas 8 berapa orang gitu sampai kelas 12. Nah, jadi kemarin ketika di Bina Santri ya dulu itu ada kegiatan yang namanya ICB, Islamic Character Building. Jadi dulu kita mendatangkan apa sih namanya TNI ya dulu ya. Jadi anak-anak benar-benar dilatih. Ini program setelah selesai pandemi kan? Iya benar. Iya ya. Iya Bu. Tapi Kak Sultan ikut. Masya Allah, udah dapat ya Sultan ya. Masa Mas Raffi mau dibalikin lagi nggak kan? terus. Nah, jadi kegiatan itu tuh dulu emang tujuannya itu untuk menghindari itu. Iya. Jadi bonding ya, Benar, di kelas sama kakak kelasnya. Benar. Akhirnya setelah itu tidak hanya sebatas untuk kegiatan itu saja ternyata. Jadi kelompok keluarga asuh ini tidak hanya sebatas untuk ICB saja, tapi berkelanjutan gitu. Bahkan jadi kita keluarga. intent Bun setiap 1 bulan 2 kali pertemuan itu satu keluarga asuh. Jadi setiap keluarga asuh juga itu ada semacam mentor. Jadi kayak ada mentornya. Itu di luar BPI itu. Di luar BPI beda lagi Bun. Jadi ada BPI, ada halakoh, ada asrama, terus ini beda lagi keluarga asuh. Aduh, BPI aja udah seru ya. Ya benar. BPI itu aja ada di waktu-waktu rilah ya, waktu-waktu wisata kan, piknik gitu. Bener. Ya Allah, enak banget. Sekarang ada keluarga asuh yang ada nggak asrama buat nggak ibu-ibu aja deh. Ibu-ibu aja nggak? Nanti waktu request ya Bun. Enak banget nih. Ya sekarang ada yang kayak gitu. Bahkan terkait dengan bully juga ya, alhamdulillah sekarang sudah tersebar di mana-mana banner, poster yang kayak ini anti bully, NF anti bully. Iya. Anti bully. Iya. Betul. Dan memang itu, jadi gini ya, kita bisa lihat parameter anak kita dibully apa enggak tuh pada saat sudah kuliah. Oh iya. Bagaimana dia memperlakukan mabanya adik. Alhamdulillah Rafif tuh enggak ya. Jadi kalau misalnya ada maba yang dia apain kan kebetulan tempat daerah kuliahnya tuh suka ini ya Mbak ya, agak-agak ini ya, banyak copet segala macam ya. Apalagi di luar ya Bu. Iya, di luar itu. Itu dia malah menjagain mabanya gitu loh. Jagain mabanya, jagain teman-temannya yang agak lemah ya secara fisiknya gitu. Itu dari situ aja. Saya nggak, berarti memang alhamdulillah nggak pernah dibully ya anak saya ya. Gitu. Kalau saya dari cerita-cerita anak saya sih di sini di asrama. Jadi kalau jadwal telepon itu nggak pernah tuh ada kata-kata aku nggak betah karena di sini teman-teman aku gimana gitu ya, nggak ada gitu loh, nggak ada hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang jenuh atau gimana, cuma sebatas itu aja, nggak yang bully. Malah kadang-kadang main bola bareng, main bola bareng, aduh rebutan lapangan ya, indoor ya. Ya seru. Memang sih seru lah. Iya, alhamdulillah dari segi fasilitas sebenarnya sudah banyak banget bisa menghindari hal tersebut gitu. Jadi sistem kontrol bullynya dari NF tuh sudah ada ya, baik secara program maupun secara physically itu sebenarnya ada ya. Iya sih, alhamdulillah.
Aduh sayang, saya cuma satu anaknya. Jadi Iya. udah ini Lolita nih kita 50 lebih nih gitu kan. Iya. Iya, alhamdulillah sih belakangan ini juga memang Alhamdulillah ya. anak-anak dengan adik kelasnya itu semakin dekat gitu. Belum lagi tadi di organisasi sendiri kan mereka juga kombinasinya ya tidak hanya angkatan sekian Iya, gitu, tapi gabung kan ya. ada anak-anak lain juga Iya. gitu. Terus di Halako juga, di asrama juga gitu. Terus di BPI apalagi, Iya. terus tambah lagi sekarang ada keluarga asuh gitu yang mana Iya. ini malah bener-bener semuanya yang Masya beda-beda Allah, tingkatan iya. gitu. Ini malah kemarin yang umroh itu gabung ya angkatan? Iya, gabung juga. Gabung angkatan Iya, ya? umroh sekarang, Masya Allah. Gabung Aduh, juga bener. kalau anak-anak gak bonding bagus kan nggak mau gabung Iya, pergi. bener, Apalagi bener. lama. Berapa hari Ada sih? gengsi gitu ya. Berapa lama ya anak-anak umroh ya di sana ya? 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Ada nggak program belum orang tua? Balik lagi. Coming soon ya. Ada ya bisa ya? Ada Bun Pak, katanya. kita nabung dulu Mbak, ya, bisa pergi bareng gitu ya. Daftar di bawah sini. Daftar di bawah ini ya, silakan. Masya Allah, keren. Keren ya. Semakin berkembang nih. Bu. Iya, keren. Kalau saya tambahin lagi, Boleh. itu di asrama itu kenapa mereka memadukan antara misalnya SMP dan SMA atau SMA-nya juga ada yang kelas 10, kelas 12 gitu ya. Itu mereka bukan buat-buat sendiri sih sebetulnya. Karena udah konsultasi juga dengan psikolog Bener, gitu ya. kan dari NF. Kira-kira Iya. gimana gitu. Saya pikir itu bagus ya. Iya. Artinya mengambil satu keputusan tapi ada based on-nya nih Iya. gitu kan, ada dasarnya. Datanya. Jadi dari psikolog juga menyarankan kalau memang suasananya bisa dibuat kondusif silahkan gitu. Iya, Bahkan iya, itu iya. bisa lebih baik gitu ya. Iya. Seperti itu. Oh ya, penempatan anak-anak asrama pun disesuaikan dengan karakter ya. Iya, Iya, betul kan? betul, Disesuaikan iya. dengan karakter. Bahkan kamar juga. Iya, betul, bahkan betul. kamar. Saya lihat begitu. Jadi sultan yang sekarang, saya liatin teman-temannya gitu kan. Kok hampir-hampir mirip ya gitu ya. Iya betul. Saya awalnya cuma saya sendiri. Kok ini apa kebenaran aja? Maksudnya kebenaran aja kayak gitu atau gimana? Ternyata enggak. Udah sistemnya Jadi dari memang, Masya Allah ya. Masya Allah sampai segitunya. Aduh. Ya memang pas teman-teman atau Ananda itu masuk tes PPDB memang sudah dikelompokkan gitu lah ya. Mereka sudah Oh, pas TPB udah ada tes psikotesnya ya. iya, Jadi ketahuan benar, karakternya dari ya. tes. Jadi sudah tahu nih kira-kira si ini bagusnya gimana, bagusnya Iya, di mana, iya. bersama siapa dan lain-lain. Gitu. Oke. Oke Bun, ini sebagai apa ya? Pertanyaan terakhir mungkin ya Bun, dari benar-benar. ya. Karena pastinya YouTube NF ini ditonton oleh banyak kalangan gitu Bun. Nah, kira-kira Bun, apabila dari pemirsa-pemirsa ini nih Bun, gitu kan, ada orang tua yang ingin apa ya? Memasukkan putra-putrinya di sekolah berasrama khususnya di NFPS Bogor gitu ya. Kira-kira Bun, ada pesan dulu nggak sih buat beliau-beliau ini? Biar nggak ragu gitu. Biar gak ragu pastinya, biar gak ragu. Biar gak ragu, Biar biar nggak gak salah ya. Kalau menurut saya ingin memberikan masukan ya, masukan untuk orang tua yang ingin memasukkan anaknya di asrama. Jadi yang pertama niatnya harus ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya menitipkan anak karena ingin lepas dari tanggung jawab dan Iya, peran orang betul. tua. Karena ada juga kan beberapa yang seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua menjalin komunikasi dengan nih kalau udah masuk gitu ya, menjalin komunikasi yang efektif dengan anak, dengan wali asrama, dengan wali kelasnya atau KRT-nya supaya setiap kondisi anak kita itu bisa terpantau baik oleh kita gitu ya sebagai orang tuanya. Kemudian yang berikutnya seperti tadi yang Bunda Ihas bilang, kita itu memasukkan anak ke asrama jangan seperti memasukkan pakaian kotor gitu ya di laundry yang hanya diambil pada saat akhirnya saja. Iya. Ada proses yang membersamai di sana. Ada Iya. ada doa yang harus kita panjatkan untuk anak kita. Kemudian juga memberikan motivasi ya untuk anak-anak kita dikala jiwanya jenuh, lelah dan sebagainya gitu ya. Kemudian mencarikan solusi bagi setiap permasalahan. Artinya komunikasi yang baik itu bisa membuat anak kita juga nyaman Iya. pada akhirnya di sini. Kemudian yang terakhir ya mungkin carilah sekolah berasrama yang memang sesuai dengan harapan kita. Jadi kenapa kami memilih Nurul Fikri Boarding School Bogor bahkan kembali memasukkan anak kami di sini itu karena saya melihat dari prestasi akademik ya NF. Kemudian suasana agamisnya ya di sini
nyaman gitu. Kemudian juga bimbingan dari para ustadz-ustadzahnya juga baik, bagus gitu ya. Komunikasinya erat gitu, silaturahimnya juga oke. Jadi memang hal-hal seperti itu akhirnya membuat kami memasukkan anak kami di sini. Dan satu lagi, NF itu melimpah ruah organisasinya, kepanitiaannya. Jadi nggak ada sih alasan anak nggak aktif gitu ya di sini. Jenuh. Semua di push untuk semangat gitu ya, untuk ikut dalam organisasi, sehingga terbentuk karakter yang tentunya akan bermanfaat ketika dia sudah tidak berada di NF lagi. Iya. Gitu sih. Ya ampun, kayaknya ini harus dikasih tepuk tangan deh, Bun. Aduh, keren. Saya sampai terharu di sini. Begitu ya. Masya Allah. Ya, Itu loh, pesannya sudah sangat jelas banget ya, Bun. Ya. Masya Allah. Lanjut ya, Bun. Aku nih. Belum. Ayo Bunda, anak itu adalah investasi dunia akhirat kita. Ah, bener banget nih. Ya kan? Bener banget. Investasi dunia akhirat. Investasi itu tidak mudah karena ada biaya yang kita keluarkan, ada capek, ada keringat, ada air mata yang kita keluarkan juga. Jadi jangan sampai biaya, keringat, air mata, tenaga kita, waktu kita tuh sia-sia mencoba ke tempat lain selain NF nih. Terus saya lihat juga kekeluargaan di sini tuh sangat bagus ya di NF ya. Saya sendiri, anak saya sudah 2 tahun lulus dari NF, tapi alhamdulillah hubungan anak saya dengan teman-temannya, hubungan anak saya dengan guru-gurunya di NF sampai dengan sekarang masih terjalin dengan baik, masih bonding. Begitupun kami sebagai orang tua bisa menemukan keluarga baru di NF ini. Insya Allah sampai dengan jannahnya Allah. Amin, 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 Allah. Ini ya, punya pengajian silaturahim. Oh dulu. iya, Wali jadi santri. wali santri Iya. ya. Jadi kita bisa ada silaturahmi Betul, dari betul. pengajian rutin orang tua ya. Jadi orang tua, ayah bunda, adik-adik semuanya yang pengen ke boarding school, yuk jadi keluarga baru kita, jadi anggota keluarga di NF lagi. Insya Allah kita menjadi keluarga di NF nanti di masa depan dan di jannahnya Allah. Amin. Gitu. Amin, Ya Allah, amin, ya amin, Allah. amin. Amin. Sampai ketemu ya bunda ya. Ketemu di Ditunggu sini, nih. ditunggu. Anak-anaknya gabung, insya Allah. Jangan sia-siakan Amin. investasi kita. Iya, bener banget. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Tangan lagi nih. Tapi ini Bun ya, Iya. ini based on pengalaman Bunda. Wajib banget Bun, kira-kira kasih satu kata untuk NF Bun. Satu kata untuk NF. Satu kata ya. Satu kata untuk NF. Love you. Love you. Oke, Bunda. Keren. Keren. Kalau saya nih, perfect. Tapi lebih mencintai dong. Kita kan totalitas dong. Nggak mau kalah. Gak mau kalah nih saya. Nggak mau kalah. Ya masya Allah, masya Allah. Ternyata ya. Dan jujur saya juga ternyata, wah ini di luar ekspektasi saya ternyata sebegitu luas pandangan orang tua terhadap Nurul Fikri pastinya, dan waduh ternyata nggak salah ya. Tapi memang benar, kembali ke seperti Bunda Irna bilang ya, kembali ke niat. Kita niatnya apa gitu. Bener-bener. Kalau kita niatnya karena ridho Allah, semuanya itu Allah akan mudahkan Iya, semuanya. betul. Iya, Insya Allah. gitu. Iya Bunda, Masya Allah. Ini kayaknya kita udah kelamaan deh. Ini durasi berapa ya? Tolong. Durasi kita kayak kelamaan. Kayaknya asik kan ngobrol. Tolong kasihkan kayak Bunda ngobrolnya. Jadi pertanyaan tadi mungkin bahkan satu kata tadi menjadi pertanyaan terakhir Bun. Aduh, sebenarnya sedih sih. Tapi semoga nanti bisa bertemu lagi ya Bun. Insya Allah, amin, amin, Insya Allah. Pertama mungkin di sini saya ingin ucapin terima kasih banyak Ya, Bunda, Masya Allah. Ini Bunda-bunda ini jauh-jauh datang ke sini untuk bisa hadir nih demi teman-teman semua. Wah ini kita kasih tepuk tangan dulu buat Bunda-bundanya dong. Aduh, gimana ini? Iya gitu di luar kesibukan pasti ya Bunda kan pasti banyak sekali kegiatan di luar di rumah gitu, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini gitu, Masya Allah, demi teman-teman semuanya. Aduh. Ketemu keluarga. Oh teman keluarga pasti Silaturahmi, kangen-kangen silaturahmi di sini. Iya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu nonton episode-episode kami. Ya nantikan kami juga di episode selanjutnya. Kami juga sangat menunggu kehadiran teman-teman di NFBS ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya Bun ya. Ya, insya Allah. Iya, wajib banget nonton. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf batin.